Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurniawan Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, ini sudah kurang dari 4 jam menuju pembukaan candle mingguan yang baru untuk kripto. Untuk kripto dia terjadinya di jam 7 pagi WIB ya, setiap hari Senin ya. Sementara untuk Forex jam 5 pagi setiap hari Senin juga untuk candle mingguan. Oke, nah saya sudah siapin beberapa analisa, mulai dari emas, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Link, dan BNB. Jadi ada 6 Bitcoin, 6 kripto, dan satu komoditas Forex ya. Ini nanti kita akan bahas secara mendalam seperti apa, dan ekspektasikan video ini akan agak panjang ya. Yang paling intensif setelah saya pantau seminggu ke belakang adalah Bitcoin, ETH, dan XRP. Tapi nanti yang lain juga udah saya pantau juga, LTC, Link, dan BNB. Kita bisa bahas bareng-bareng seperti apa sih nanti bentuk outlook-nya, atau kira-kira seminggu ke depan mau seperti apa. Oke, nah tapi sebelum mulai, izinkan saya sedikit ada promosi dulu ya. Jadi saya akan membuka kelas kelas trading ya, namanya Crypto Trading Mastery. Kelas ini ya tentu saja untuk belajar trading kripto gitu. Nah, di sini kelasnya akan dimulai nanti bulan Agustus. Pendaftaran sudah dibuka, ada sampai akhir Juli nanti ya, sampai tanggal 31. Dan untuk tanya-tanya bisa hubungi admin saya, Nona Crypto. Linknya juga ada di deskripsi nanti. Isinya apa aja sih sebenarnya? Kita coba lihat dulu di belakang ya. Intinya yang paling inti adalah kelas online via video. Saya akan sediakan 12 sesi kelas dengan materi yang sudah saya racik sedemikian rupa. Nah, materinya ini dari awal cocok buat pemula. Jadi saya ajarin mulai dari pakai platform sampai apa itu sih bedanya trading tipe A dan tipe B, lalu bagaimana caranya trading yang baik, manajemen uang seperti apa, dan teknik yang bisa dipakai tidak hanya untuk kripto, tapi juga forex dan saham juga bisa dipakai juga. Dan ya poin utamanya yang paling penting kita di sini ya, yang lainnya ada juga, tapi intinya adalah analisa teknikal, manajemen uang, manajemen risiko, dan pembuatan sistemnya. Di luar kelas pun untuk mau diskusi, curhat, atau apa segala macam, bisa di grup chat. Ada banyak alumni yang siap mensupport, dan banyak juga beberapa rekan-rekan yang telah menjadi analis di grup saya gitu. Lalu kalau misalkan merasa masih belum paham, kelas akan direkam, jadi bisa dibaca-baca lagi, ditonton-tonton lagi, dan nanti di batch berikutnya kalau saya buka kelas lagi, bisa ikut lagi gratis seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang lainnya adalah saya bikin namanya House of Wisdom, adalah kumpulan buku bacaan ringan yang saya baca, yang saya tulis semua. Saya nulis semua bukunya, saya tulis sendiri, bisa didapat hanya dengan ikut kelas Evolution Trading ini. Sebenarnya bukunya yang saya rencanakan ada banyak, masih on the way. Yang sudah jadi ya yang ada di sini. Jadi nanti silahkan untuk teman-teman kalau mau ikut dapat bukunya. Seperti itu ya. Lalu ada beberapa testimoni, mungkin hanya 3 yang saya lihatin di sini ya. Sisanya nggak perlu terlalu banyak. Mungkin teman-teman kadang-kadang suka lihat di channel Telegram. Ini contohnya sudah ikut kelas dia udah lumayan banyak. Ada perbedaan kelas di kelas saya, materi sampaikan jelas dan logik. Trade by trend, not by hope. Oke. Trading system, oke. Itu yang salah satu dari andalan saya. Di sini juga ada juga mudah dipahami, money manajemennya, oke. Paham semua setelah belajar di kelas Evolution Trading. Dan udah ada yang sempat withdraw buat nikah. Jadi mudah-mudahan kelas saya juga oke lah bisa mengubah kondisi finansial teman-teman semua ya. Saya nggak langsung menjanjikan akan bisa langsung beli mobil dalam seminggu, nggak kayak gitu. Tapi perlahan kita sama-sama berkembang dan sama-sama mengubah kondisi finansial kita. Oke, langsung aja kita ke analisa ya. Kita mulai dari XAU atau emas ya. Teman-teman bisa lihat di sini XAU. Sebelumnya kita cari dulu di mana level-level yang tepat atau yang masuk akal. Kita lihat di awal sebenarnya di sini emas sudah sedikit memulai tren bullishnya minimal di jangka menengah karena setelah penurunan yang besar di sini
Kita bisa lihat bahwa emas mulai ada perlawanan untuk naik. Naiknya sampai mana? Kita coba lihat dulu di mana potensi-potensi akan ada reaksi harga atau penurunan lagi ya. Pertama, di sini ada resisten di 1904 sekitar situ. Lalu yang kedua, kita punya daerah sini yang kebetulan sudah diterobos oleh emas di sini. Lalu di bawah itu kita punya di sini dan di tengah-tengahnya kita ada daerah sekitaran sini. Jadi di sini adalah beberapa resisten-resisten yang penting bagi XAU, minimal di time frame 1 minggu seperti itu. Lalu kita coba lihat di time frame 1 harinya. Oke, di 1 hari seminggu ke belakang dia sudah naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Kita coba cari potensi resisten di time frame 1 harinya. Saya akan bikin lagi garis horizontal, cuman nanti warnanya saya bedain ya. Di sini, emas sudah apa namanya istilahnya nabrak resistennya, lalu ada reaksi bahwa dia menunjukkan perlawanan dulu ya. Jadi dia nggak langsung diterobos, ada perlawanan dulu seperti itu. Lalu di atasnya itu kita bisa lihat mungkin daerah sekitaran sini, di sini. Oke, di sini udah ada tanda reversal yang bagus di sini ya. Nih, nah nanti sebenarnya untuk trennya saya sudah memproyeksikan bahwa emas mungkin bisa ke atas lagi, hanya saja kita perlu melihat apakah ada koreksi-koreksi di time frame intraday-nya. Kita coba lihat di 4 jam dulu. Nah, sebenarnya ini sudah cukup masih masih bullish sebenarnya trennya. Cuman di sini ada resisten dan kita tidak bisa me- overlook ya, atau kita tidak bisa asal asal mengabaikan kemungkinan untuk koreksi. Nah, sebenarnya sesimpel bahwa kalau kita tarik tren dari sini, gini, kita masih bisa melihat dia koreksi minimal sampai trendline ini, atau mungkin retest lagi ke support yang ada di bawah ini, gitu ya. Untuk 4 jam kita bisa lihat seperti itu, dan ya sehingga proyeksinya adalah kita menuju ke sini dulu ya, ke kemana namanya, ke trendline dan ke atau support yang ada di situ. Tentu saja karena selama seminggu kemarin dia udah naik terus, naik terus, naik terus gitu. Nah, lalu kita bisa coba juga menggunakan bantuan indikator. Apakah ada tanda-tanda yang memungkinkan dia untuk bullish atau tidak, atau lain-lainnya. Kita bisa menggunakan EMA 50 yang ada di sini, yang saya gambar. Oke, dan ini juga sangat-sangat mungkin juga bahwa dia akan melakukan retest. Karena dia sudah break, lalu dia akan melakukan retest di EMA 50. Yang mana ya bisa jadi pas dengan si garis ini atau mungkin sedikit dengan si support yang ada di sini. Jadi untuk sekarang saya rasa akan ada koreksi dulu di awal minggu, mungkin 1-2 hari pertama sebelum dia melanjutkan lagi naik ke sini. Naik ke sini, kalau misalkan nanti masih rejection lagi, kita bisa melihat potensi ada pola ascending triangle. Kalau misalkan benar ya. Dan ascending triangle, kalau misalkan sudah benar dia naik, kita bisa melihat lagi kenaikan sebesar ini di sini, yang mana pas dengan support resisten yang saya gambar kayak gitu. Oke, untuk emas seperti itu. Kita juga bisa lihat bahwa kemungkinan untuk reversal itu ada karena teman-teman bisa lihat adanya divergensi di RSI, di mana harga naik tapi RSI-nya turun. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini harga naik tapi RSI-nya turun. Itu merupakan salah satu tanda-tanda bahwa reversal akan segera terjadi kayak gitu. Dan ini udah ada candle yang cukup bearish menurut saya. Jadi ya kemungkinan untuk ke bawah akan ada. Jadi mungkin mungkin saya akan mencoba nanti lihat sinyal bearish untuk menuju ke bawah atau saya tunggu di bawah untuk melakukan long ya. Seperti itu buat emas. Oke. Oke. Mungkin teman-teman yang udah lama nunggu kripto ya. Bitcoin. Kita live page di sini. Saya udah clear semua, udah hapus semua gambar-gambar yang saya bikin. Kita mulai dari awal biar teman-teman paham. Oke, kita ada 3,5 jam lagi sebelum candle mingguan tutup. Menurut saya sebenarnya selama dia masih
belum close di bawah para wick yang ada di sini ya. Belum close di bawah ini. Oke, ini udah ya, tapi belum close di bawah yang ada di sini. Atau inilah minimal minimal yang ada yang hijau ini, yang dua ini. Sementara selama dia belum close di bawah itu, atau sebentar saya hapus biar gampang ya. Lihat, ini ada wick yang sebenarnya cukup, nah, bisa dibilang agak trendline tapi nggak juga, tapi iya. Ini karena ini weekly jadi bisa bilang valid. Selama belum close di bawah trendline itu, close ya, bukan sekedar week ya. Kita masih di zona choppy ya, masih di zona sideways, sideways, sideways. Dan kalau kita mau bullish ya kita harus close di atas ini. Kenapa? Karena walaupun merah, ini adalah sebuah mirip dengan sebuah pin bar ya. Jadi kita harus lihat dia close di atas ini, yang mana dalam waktu 3 jam 30 menit dia harus naik dari 33.900 jadi 35.000 sekian atau 36.000 lah. Tinggi juga. Ataupun kalau mau di bawah ini, dia harus turun sebesar dari 33.900 ke 32.2000. Dua-duanya lumayan besar, sehingga minimal sampai weekly closing kita masih melihat masih berada di zona choppy. Oke, tapi bias bearish saya masih masih ada. Saya masih bias bearish masih ada. Saya masih bilang bahwa Bitcoin masih bisa menuju ke 40.000, 50.000, atau mungkin kalau lebih apa namanya, lebih precisely nanti kita lihat di satu hari. Tapi ya zona-zona sinilah ya, 45, 50 itu masih sangat bisa. Tapi kita harus melihat dulu ada sinyal bullish yang benar-benar kuat gitu. Kalau sekedar bullish dikit itu enggak gitu. Kita lihat lagi di satu hari seperti apa. Mungkin teman-teman udah bosen lihat analisa saya. Saya selalu masih tetap bilang bahwa kita masih ada di zona antara 30.000, 31.000 sampai 40.000 lah, atau 30.000 sampai 40.000 ya, kurang lebih sama aja. Di sini adalah zona yang masih ya sideways gitu loh. Choppy juga, maksudnya choppy adalah lihat wick-nya benar-benar ke atas bawahnya kejam gitu loh. Jadi apa namanya, untuk yang trading terlalu besar exposure-nya ya kegocek seperti itu. Dan sebenarnya di sini udah ada pola pembalikan arah. Lagi saya nggak bosan-bosan bilang, di sini ada pola pembalikan arah. Ini namanya broadening wedge ya. Jadi bentuknya seperti ini, kayak gini. Jadi kayak kayak toa bentuknya, kayak gitu. Nah, ini kita sebenarnya ini pola calon pola reversal, tapi ya udah reverse kalau dia udah balik gitu. Udah tembus dari si resisten ya. Kalau dia tembus supportnya ya dia kita ke bawah lagi. Nah, tapi mungkin akan timbul pertanyaan, Bang, kalau saya masuknya pas sudah itu telat dong. Ya, betul. Makanya kalaupun misalkan kita mau mengantisipasi biar nggak telat, minimal kita harus melihat dari mau masuk di dasar gitu. Maksudnya di dasar dari garis ini atau di support horizontalnya. Yang membuat saya concern lagi adalah support horizontal ini, garis 31 ribuan ini sudah berapa kali dites gitu. Yang namanya support makin lama dites atau ditabrak makin lemah. Karena maksudnya di sini kan para buyer ada di sini, harga terus turun. Limit tereksekusi gitu terus sampai akhirnya para pembeli atau para bull habis di level itu. Dan ini udah berkali-kali dites, kita bisa lihat dari awal sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah sangat-sangat bahaya gitu ya. Yang nggak menutup kemungkinan juga bakal mantulnya lebih banyak, tapi karena terlalu banyak dites mungkin itu jadi sebuah pertanda bahwa itu bahaya juga gitu. Oke. Lalu di sini kita bisa melihat ada intraday trend yang cukup terlihat juga. Karena mungkin kita anggapnya mulai dari sini ya. Dari mana namanya? Dari sini. Dari sejak dia mantul dari supportnya, kita bisa melihat ini ada calon pola falling wedge sebenarnya. Atau seperti ini bentuknya. Gini. Yang mana kalau dia tembus kita berarti adalah sebuah apa namanya, kepastian bahwa dia akan naik kalau tembus. Kalau enggak berarti ya kita menuju ke bawah lagi. Nah, ini agak sedikit conflicting ya, agak sedikit kontradiktif karena kalau misalkan di sini dia gagal menembus nanti ya, kalau dia turun ke sini
dia deket dengan support yang ada di sini. Kemungkinan mungkin pantulnya kuat karena pertama dia support dari falling wedge-nya, kedua support dari si apa namanya si horizontal line-nya. Tapi kalau misalkan gagal dua-duanya, tembusnya akan katastrofik, akan epic. Minimal kita bisa melihat ya ke sini gitu tembusnya ke 29.000 atau mungkin kalau lebih lama lagi bisa ke 25.000 kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi. Oke, mungkin nggak sampai 25.000 tapi 28 masih sangat-sangat mungkin kayak gitu. Itu jadi sebuah warning juga buat kita. Dan kita lihat di sini sekarang ada rejection banget di resisten ini, ya kan? Seperti itu. Lalu coba kita lihat lagi di pola 1 jamnya seperti apa. Di sini ada trend line yang masih bertahan. So, untuk mau masuk scalping kita tunggu dia masuk trendline ini lalu di ke atas tapi sangat sempit ya range-nya. Lebih aman kalau misalkan trendline ini udah tembus, kita bisa pastikan bukan pastikan, kita bisa coba masuk posisi short menuju ke bawah seperti itu. Ya, mungkin akan ada sedikit rejection di beberapa level nggak langsung bawah, tapi secara umum kita bisa menuju ke situ kayak gitu. Mungkin kita coba pakai bantuan indikator apakah ada yang lainnya, RSI atau apa gitu. Nah, di sini kita melihat ada divergence yang lemah sebenarnya, tapi ya bahaya juga gitu loh. Divergence itu maksudnya harga sama RSI-nya beda ya. Harganya sih datar gitu, tapi RSI-nya agak turun gitu. Jadi sebenarnya ada tanda-tanda bakal jatuh juga, teman kita masih nanti dulu ini baru sinyal, jangan langsung dimasukin. Tapi biasanya adalah menuju ke situ ya. Jadi biasanya begitu mungkin dia akan kesini dulu dikit gitu ya. Nah nanti tapi kecenderungannya sangat besar kemungkinannya dia bisa turun lagi. Untuk saya sih seperti itu untuk Bitcoin. Jadi gini, nah nanti di sini kita lihat eh, kalau misalkan di sini ada pantul yang kuat gitu ya, saya lihat mungkin ada apa kayak pin bar yang panjang atau apa gitu. Saya cukup yakin dia bakal naik ke atas seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau enggak ya kita ke bawah lagi. Kayak gitu ya. Oke, buat buat BTC seperti itu. Lalu kita ke ETH ya. ETH sebenarnya ETH dan hampir banyak altcoin lainnya polanya sama. 1 minggu lagi. Oke, seminggu kemarin dia jadi seminggu lebih tepatnya 2 minggu yang lalu dia naik. Lalu sekarang dia sudah minggu berikutnya dia turun dan turunnya cukup panjang sebenarnya. Turunnya udah di 61 61 di 618 ya. Kita bisa lihat mungkin itu adalah Fibonacci retracement tapi belum tentu juga karena ini terlalu terlalu besar time frame-nya. Lebih baik kita coba lihat di time frame 1 hari dan intraday-nya untuk memprediksi ke depannya mau seperti apa. Biasanya masih bearish juga untuk Ethereum. Kenapa? Karena mungkin sebentar kita coba lihat beberapa supportnya dulu. Ini di sini sebagai horizontal support. Di sini ya ada gonjang-ganjing sedikit. Lalu di sini ada supportnya lagi. Di bawah apakah ada lagi? Di bawah ada lagi. Di sekitaran sini. Oke. Nah, sebenarnya yang saya pernah share juga di beberapa beberapa kali di minggu lalu bahwasannya Ethereum ini kita tuh sudah apa namanya breakdown dari descending triangle. Nah, jadi ini udah breakdown. Mungkin ini adalah retest dari apa resisten lama, sorry support support lama yang dijebol jadi resisten dan akhirnya ada rejection ke sini. Nah, gitu ya. Di sebenarnya target dari breakdown dari descending triangle ya udah terpenuhi targetnya setelah sudah breakdown kita mencoba untuk turun lagi naik lagi tapi sekarang masih ketahan banget di resisten yang kuat ini di 2250-an itu 2253 itu. Nah sekarang pun di intraday-nya Ethereum masih agak kurang bagus kalau saya lihat. Kenapa? Gini,
Saya melihat sesimpel ini aja sih sebenarnya. Bahwasannya ini ada trend line-nya sudah break, dan ya sekarang Ethereum kalau break trend line ya ke bawah lagi. Sesimpel gini sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini, kita asumsikan penurunan mulai dari sini ya. Gini, kalau dia break sebenarnya saya melihat dia bisa ke sini. Sesimpel itu. 1.500 ada target saya, kemungkinan Ethereum bisa ke situ. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah ada potensi kenaikan dulu atau tidak. Nah, di 4 jam kita bisa zoom di sini. Kita main support resisten yang sederhana aja. Di zona sini, ini udah ada sebenarnya. Ini zona ini adalah zona yang benar-benar eh, kuat sebenarnya resistennya. Teman-teman bisa lihat di sini dia gagal masuk, ada pin bar yang kuat banget. Sini ada bearish engulfing lagi, dia naik, lalu di sini ada rejection lagi. Nah, kita tinggal tunggu apakah benar gitu ya. Ini akan turun atau enggak. Tapi turun yang lebih jauhnya akan lebih terkonfirmasi kalau Ethereum sudah menembus si ini. Jadi mungkin dari sini kita bisa lihat dulu akan ada penurunan sampai ke sini. Sama seperti Bitcoin, kalau misalkan ada sinyal bullish kuat ya kita naik, oke fine. Tapi kalau dia nggak kuat, ya lanjut turun lagi ke bawah lagi, kayak gitu. 1 jamnya kita bisa lihat ini pelemahan bullish udah cukup kuat ya di sini. Udah mulai loyo, loyo, loyo dan siap-siap jatuh. Itu buat Ethereum. So, kesimpulannya untuk Ethereum adalah kita menuju 2080-an dulu. Dari 2080 kita lihat naik atau enggak. Kalau turun, targetnya adalah di 1.500 gitu. Oke, sekarang XRP. XRP agak lebih kompleks tapi lebih jelas polanya yang bisa dilihat. Sebenarnya di 1 minggu udah jelek ya XRP. Minggu kemarin ini bullish ini benar-benar cuman kayak nahan dikit doang gitu. Nah, nanti kita lihat kalau minggu ini masih ada 3 jam lagi dia turun di bawah, close di bawah 6221, udah nggak akan bener seperti itu. Oke, kita ke 1 harinya. Seperti apa di XRP? Mirip kayak Ethereum tadi ya. Kalau sepintas kan kelihatan ya ini ya. Cuman bedanya XRP lebih lebih kejam lagi sebenarnya. Simpelnya adalah di XRP itu, tunggu. Enaknya XRP adalah dia polanya agak beda dengan koin yang lain. Kita bisa lihat di sini ada garis support yang sudah sedang dites ya sebenarnya ya di XRP. Nah, lalu di sini ada lagi kita bisa lihat ini adalah resisten di daily time frame-nya ya di sini. Oke, 0,7. Kita lihat di 4 jamnya XRP. Sebenarnya mirip kayak Ethereum. Lagi ada garis tren yang sudah patah kayak gini. Dan ini beautiful. Maksudnya ini udah trennya patah, patah dites dan turun benar-benar turun kayak gitu. Nah, targetnya kemana? Sama XRP. Nah, oke, saya agak-agak ngefoot juga kalau XRP ya dari sini. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini adalah kemungkinan yang paling besarnya ya. Dari sini, lalu ke sini. Sebenarnya target saya di 0,2 target final saya. Tapi di sini 0,35, oke lah, fine. Bisa dilihat dari situ, atau mungkin kalau kita lihatnya dari patahnya garis, ya 0,3. Tapi kenapa saya bisa bilang bisa 0,2? Sebenarnya kita lihatnya dari sini. Wait, eh, saya close dulu. XRP ini sebenarnya udah membentuk sebuah channel juga gitu. Gini, terus kalau kita tariknya dari agak jauh, bentar ya. Balik dulu ke time frame 1 hari. Intinya kan dia udah kepentok terus sama resisten ya. Tapi kalau kita lihat dari setiap low yang ada, kita tarik garis ini, ini, tarik sampai bawah. Nah, semakin lama dia turun, semakin nggak bagus buat XRP. Kita bisa melihat as low as 0,2 mungkin, bisa juga gitu.
Tapi ya 0,3, 0,4 juga udah sebuah sebuah kejadian juga gitu. Nanti pertanyaannya pas di situ berani beli apa enggak gitu aja. Oke, nah kita coba lagi lihat di 4 jamnya seperti apa. Sorry, kita balik dulu ke 1 hari. Ini saya panjangin ya, yang 4 jam tadi. Sorry. Garisnya akan mengikuti channel ini gitu loh. Kalau dilihat, lihat seperti itu dan turunnya perlahan. Kita balik lagi ke 4 jam. Di sini kita lihat benar-benar rejection banget ya. Dia mau menembus 0,64 lah ini anggap ya. Gagal. Kita udah lihat di sini ada gagal, gagal, gagal lagi, dan mungkin akan turun lagi dulu sebelum dia mencoba naik lagi. Lagi, kita coba bahwa konfirmasinya adalah kalau garis ini ditembus. Sama seperti BTC dan ETH, kita tunggu di sini, mungkin ada kenaikan, tapi kalau misalkan tembus, kita baru skenario yang tadi saya bilang akan lebih dipatuhi. Di XRP sendiri sebenarnya ada pola lagi juga, bahwa kan ini di time frame 1 hari seperti itu. Tapi di time frame 4 jam sendiri, kita bisa lihat ada seperti ini. Dan ini pas juga gitu, pas dengan apa namanya, trend line, dites, gagal, naik turun lagi. Dan kita bisa lihat channel, ada terbentuk channel juga di sini sebenarnya, seperti ini. So, jadi bisa dibilang XRP ada tren di dalam tren ya. Turun dari situ ya ke bawah lagi. Di 1 jamnya kita bisa lihat lagi. Jadi dia di sini ini tanda-tandanya dia udah ada rejection yang kuat banget, walaupun candlenya masih hijau, tapi wicknya panjang banget, berarti dia gagal nembus ke atas. Lalu dilanjut dengan inside bar warna merah. Konfirmasinya adalah kalau misalkan sudah ada close di bawah inside bar ini, kita menuju ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Dan ini masih gonjang-ganjing ya, masih masih galau mau naik atau turun nih gitu kan di sini. Oke, buat XRP seperti itu ya. Berikutnya LTC, wah baru setengah jalan nih, udah lama juga ternyata. Berikutnya LTC, so far sama banget, hampir sama banget kayak Ethereum. Hampir semua apa namanya, semua altcoin sebenarnya nggak semua banget, tapi banyak banget altcoin yang sama kayak Ethereum gitu. Lihat, ini yang kayak tadi saya bilang ya, descending triangle yang lepas dan ya seperti itu ya, ke bawah lagi. Cuman kalau LTC karena secara general semuanya mirip, kita tinggal tarik aja sebenarnya garis. Ini juga mirip kayak XRP juga nih. Kita tarik lagi sebenarnya ini potensinya bisa kemana. Ini juga kita bisa bikin channel juga sih sebenarnya kayak gini. Nah, ya semakin lama dia turun semakin nggak baik. Tapi kalau saya lihat di support terdekatnya ada di sini. Mungkin LTC bisa kembali ke bawah 100 atau 100 sedikit, baru kita bisa lihat ada bullish momentum yang berarti kalau menurut saya sih. Gitu. Ya dengan catatan ini tadi, ini harus ditembus. Tapi kalau ini mantul ya oke fine, kita balik lagi ke atas. Polanya lagi di LTC, sorry kok 3 jam, 4 jam aja ya. Untuk LTC kita sebenarnya bisa melihat eh, ini adalah retest dari sebuah double top ya. Double top itu kan bentuknya kayak M, kayak gini. Nah, double top itu ini ya, gini. Nah, lalu nanti dia turunnya, sorry bentar, biar gampang. Double top itu kan mulainya dari sini, gini, gini, gini. Lalu ini ada istilahnya neckline-nya ya, yang garis ini. Dia jadi turun, retest, menuju sini. Nah, ini retestnya udah menunjukkan tanda-tanda yang cukup kuat sebenarnya. Bisa dilihat di sini, udah cukup kuat tanda-tandanya. Di sini udah ada ya segala macam candle rejection, rejection, rejection lah. Ntar saya hapus dulu garisnya biar gampang dilihat. Rejection, rejection segala macam, kita tinggal tunggu aja. Ini udah bearish engulfing, udah salah satu sinyal bearish yang sangat kuat ya. Kita tunggu ke bawah lagi nanti. 1 jamnya bisa dilihat, dia udah di sini udah gagal tembus nih. Di sini udah kuat banget. Turun, 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 dan ini masih berusaha naik. Tapi secara umum kita udah bisa melihat penurunan yang cukup berarti. Calon penurunan yang cukup berarti. Seperti ini. Trendline ini pun udah ditembus. Nanti ya udah kita siap-siap untuk ya
mau short atau mau serok di bawah, silahkan. Target saya mungkin bukan berarti kita nunggu banget di bawah di 90 ya. Untuk yang spot trader mungkin bisa cicil sedikit averaging down seperti itu. 120 mungkin atau 119 ini 100 dan 90 LTC gitu ya. Sekarang kita ke link lagi. Jangan bosan ya, polanya mirip soalnya. Oke, gini deh, biar nggak bosan kita lihat yang jangka pendeknya aja dulu buat link. Kalau yang tadi jangka panjang biar kesannya kayak ngefood ya. Untuk link, kita lihat yang di sininya aja dulu, lalu di 4 jam seperti apa, ada pola-pola tertentu nggak? Oke, lagi sebenarnya untuk link gini ya, ini udah rejection yang kuat banget nih dari sini. Dan sebenarnya berikutnya adalah di sini ya, di 16,7, lagi sama kayak Ethereum tadi, kalau ini kuat bertahan, oke kita bisa mantul lagi, kalau nggak kuat kita bisa ke bawah. Ke bawahnya sampai mana? Kalau link sih saya lihatnya di 10 nih, di sini. Jebolnya bakal lumayan epic. Nah, oke, kita ke 4 jamnya lagi. Sebenarnya kalau link juga di sini ada trend line yang sebenarnya udah ketembus juga, mirip kayak XRP dan yang lain-lainnya ya. Overall, altcoin berlaku sama semua sekarang, hampir hampir ya ada beberapa yang kecil-kecil atau medium yang kelakuannya nggak sama. Tapi bisa lihat di sini, trendline ini pun dipatuhi oleh link. Nah, koreksinya turunnya akan bertahap seperti ini, kayak gini. Buat link. Sip, oke. Nah, bagaimana dengan BNB? Untuk BNB sendiri saya nggak mau kasih analisa intraday ya, biar nggak bosen. Saya kasih panjangnya dia mau kemana nanti, dalam jangka panjang. Sebenarnya ini adalah eh, di time frame 1 hari, 1 minggu, kita bisa lihat bahwa di sini ada eh, head and shoulders raksasa kalau di BNB. Shoulders, head, shoulders. Oke. Kita mau long sekarang atau enggak atau gimana atau mau short juga nggak masalah. Tapi shortnya akan benar-benar valid jika ini udah ketembus ya. Jika si ini udah ketembus garis trend itu. Secara teori target dari head and shoulders adalah sebesar impuls pertamanya. Kalau kita anggap dari sini ke sini, ya udah kita giniin aja. Berarti ya bisa balik lagi ke berapa nih? Kalau lihat dari sini 40, 50 masih sangat-sangat bisa. Ini bukan maksud nakut-nakutin, tapi ya daripada beli sekarang, saya sih mending nunggu kalau BNB ya. Oke, silahkan kalau misalkan mau beli sekarang, lalu pakai semua fasilitas yang ada di Binance, mau staking, mau apa, segala macam, tapi turun seperlimanya itu nggak worth it untuk mendapatkan sekedar staking-stakingan aja. Kalau menurut saya sih gitu. Kita lihat lagi di time frame lebih besarnya, sebenarnya sesimpel ini nih. Dari awal, yang terjadi dengan BNB adalah kita bisa lihat di sini ada trend line, lalu dia breakout dari trend line itu dan bam ngebut gitu ya. Nah, semakin lama dia turun kalau BNB bedanya semakin bagus. Kenapa? Ya nanti kalau dia turun dia akan ngetes trend line-nya ini yang ada di sini. Jadi oke, mungkin kita bisa lihat 70 kalau misalkan masih lama ya. Kalau sekarang-sekarang kita bisa lihat di 60. Tapi menurut saya sebenarnya 100 itu udah jadi angka yang reasonable buat BNB ya. Dalam artian mungkin harga idealnya BNB ada di situ kayak gitu. 100. Nah, atau kita bisa coba pakai Fibonacci retracement. Di sini kita lihat dari sini ke sini. Oke benar. Sekarang kita udah di 618. Cuman kita tunggu aja nanti kenaikannya atau misalkan jebol jebol atau enggak gitu. Begitu jebol si head and shoulders ini apa namanya support berikutnya di 786 ini di 182 tapi ini jebol ya. Kita bisa lihat 100 lah. Walaupun ini benar-benar apa namanya? Benar-benar Fibonacci yang bagus banget dia mantul di 0618 tapi saya masih belum terconvince bahwa ini akan bullish lagi dalam waktu ke depannya. Oke, kalau misalkan Bitcoin bullish lagi yang kayak saya bilang tadi bisa ke 40.000, mungkin kita bisa melihat sampai sini lah. Atau sampai ini nih, sampai dari sini. 500 lah. Tapi overall, saya rasa
bearish sudah mulai bermain, udah mulai kuat di dalam market ya. Sip. Oke, mungkin gitu aja ya. Terima kasih teman-teman udah nonton Outlook saya mingguan ini. Jangan lupa subscribe dan follow channel Telegram saya, Evolution Trading. Dan sampai jumpa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.